Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rasulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Faqala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fiikum amrayn lam tadillu ma tamassaktum bihima kitabillahi wa sunnatin nabi. Hadirin para jamaah takziah yang sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, meskipun diguyur hujan, kita masih berada dalam sebuah majelis di mana majelis ini mengingatkan kita semua bahwa kita ini manusia adalah hamba Allah, dihidupkan oleh Allah, dimatikan oleh Allah, dipelihara oleh Allah, diperjalankan oleh Allah. Kemudian kita dihadirkan oleh Allah dalam sebuah majelis, yaitu majelis takziah, di mana salah satu orang tua kita, almarhumah, sudah meninggalkan kita lebih duluan, dan insya Allah kita akan semua menyusul. Tidak ada satu makhluk pun yang ada di bumi ini, di atas dunia ini yang kekal. Kehidupan di dunia ini singkat. Sebelum kita hadirin, penghuni bumi ini ada. Ribuan tahun yang lalu, ada yang menghuni dunia ini sebelum kita. Kemudian berganti lagi zaman, berganti lagi waktu, diisi oleh makhluknya Allah Ta'ala. Kemudian sekarang hari ini kita ada di dunia. Kita ada sekarang di dunia. Dan ini waktu yang akan datang, kita tidak akan ada lagi di dunia. Yakinlah bahwa 100 tahun yang lalu kita belum ada di dunia. Dan 100 tahun yang akan datang, pasti kita sudah tidak ada juga di dunia. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa hadirin? Bahwa dunia ini hanya perjalanan singkat saja. Perjalanan singkat untuk apa? Untuk menuju ke tempat kita yang kekal, abadi selama-lamanya, yaitu kampung akhirat. Karena memang kodrat manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kampung akhirat. Jadi manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk akhirat. Sementara dunia ini diciptakan untuk manusia. Dunia ini diciptakan untuk manusia. Maka hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka waktu berlalu, hari berganti demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Untuk apa hadirin? Untuk bagaimana manusia di atas muka bumi ini menyempurnakan yakinnya kepada Allah Ta'ala. Supaya apa? Supaya menjadi bekal-bekal kita nanti ketika kita dipanggil menghadap hadirat Allah Subhanahu wa taala.
Maka hadirin mati Allah Subhanahu wa taala. Maka waktu ini makhluknya Allah Subhanahu wa taala inilah yang akan mengakhiri semua perjalanan makhluk yang ada di atas muka bumi ini. Yang namanya masa ini. Masa ini semua akan ditelan, habis semua dimakan masa ini. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala ini bersumpah di dalam Al-Qur'an ini, wal as, demi masa, demi waktu. Semua manusia ini akan rugi. Semua manusia ini rugi. Illa kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi hakikat hadirin umat Allah Subhanahu wa taala, hakikat manusia di antar ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan iman. Sampai-sampai Allah ini ulang-ulang di dalam Al-Qur'an bagaimana menyempurnakan iman. Supaya apa? Supaya manusia ini selamat di dunia, selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin umat Allah Subhanahu wa taala, kematian adalah sesuatu hal yang pasti. Semua akan mati. Jangankan manusia, tumbuh-tumbuhan pun mati. Makhluk-makhluk yang lain pun mati. Tumbuh-tumbuhan pun mati. Semua mati. Tidak ada yang tersisa. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Semua tidak ada yang tersisa. Maka karena kematian ini pasti, yang harus dipersiapkan kata alim ulama kita adalah kehidupan sesudah kematian. Karena ini dulunya manusia tidak ada, diadakan oleh Allah Ta'ala, kemudian dihidupkan oleh Allah Ta'ala, dipelihara oleh Allah Ta'ala, dimatikan oleh Allah Ta'ala, dan dihidupkan oleh Allah Ta'ala. Jadi ada beberapa fase, ada beberapa tahap perjalanan hidup manusia ini. Hadirin semua jemaah takziah yang sama-sama mencari Allah Subhanahu wa taala. Kematian adalah sesuatu tanda yang disampaikan kepada seluruh manusia bagi orang-orang yang berpikir bahwa suatu saat nanti kita akan menghadapi hal yang sama. Maka alim ulama menyampaikan, orang yang pintar ini bukan dia pintar bagaimana mendesain rumahnya begitu indah, begitu bagus, bagaimana dia mau menyempurnakan ini keperluan-keperluannya sehingga dia bisa memakai kendaraan yang mewah, pakaian yang mewah, makanan yang mewah. Tetapi sesungguhnya bahwa orang yang pintar ini, orang yang jenius ini adalah orang bagaimana dia bisa membangun akhiratnya, bagaimana bisa dia membangun rumahnya di alam kubur, bagaimana dia mempersiapkan dirinya di alam barzah, di padang mahsyar, di sirat, di mizan. Inilah orang-orang yang pintar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu senantiasa mempersiapkan dirinya bagaimana kehidupan sesudah ditinggalkan dunia ini. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, karena hari ini Pak, kematian sekarang ini canggih kematian sekarang. Meninggal Isa masih masih hidup di maghribnya, masih ada di sholat maghrib. Meninggal subuh Pak, masih ada di Isa. Meninggal dulu Pak, masih ada di subuh. Bahkan ada orang belum habis kopinya Pak, mati. Jadi ini kematian ini tidak ada yang bisa prediksi. Tidak ada yang bisa prediksi namanya kematian. Kapan waktunya tiba, tidak akan bisa diundur satu langkah dan tidak bisa diundur dimajukan satu langkah. Tidak bisa diundur satu detik dan tidak bisa dimajukan satu detik. Kalau kematian sudah tiba. Maka hadirin mati Allah Subhanahu wa taala. Maka benar ada suatu kisah. Ada salah seorang, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dikasih ketemu dengan malaikat Israel untuk bikin sebuah pernyataan MOU. Maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka diutuslah malaikat Israel dalam berbentuk manusia. Kemudian didatangilah si pulang ini. Kemudian dia mengatakan, "Siapa kalian? Siapa kamu?" Maka malaikat Israel mengatakan, "Saya ini adalah malaikat pencabut nyawa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Maka si pulang ini mengatakan, "Bisa enggak kita bikin perjanjian?" Maka malaikat Israel mengatakan, "Perjanjian apa itu? Sebelum kau datang mau mencabut nyawa saya, bisa enggak terlebih dahulu kau kasih dulu saya, sampaikan dulu saya bahwa sudah mau tiba waktunya." Maka malaikat Israel ini sampaikan, "Ya boleh, bisa. Sebelum saya datang cabut nyawamu,
saya akan kasih kamu kode, saya akan kasih kamu surat bahwa tidak lama nih. Maka dengan dalil ini si pulang ini hidup dengan hura-hura, jauh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia siang malamnya dia hanya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia pikir bahwa suatu saat nanti malaikat Israel akan datang menyampaikan saya bahwa sebentar lagi ajalmu akan tiba, sehingga nanti saat itu saya akan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka umur semakin berkurang. Sudah mulai keriput kulitnya, matanya sudah mulai kabur, telinganya sudah mulai tuli, sudah mulai kaku, sudah kena stroke ringan. Maka ketika tiba waktunya datanglah malaikat Israil. Maka dia berkata, wahai kaulah malaikat Israel, kamu sudah datang menjemput nyawa saya, mencabut nyawa saya. Dia bilang, iya, ini sudah ketetapan yang tetap, saya sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bilang, wah, ini salah perjanjian ini. Bukankah karena dulu ini kita ada perjanjian MOU dengan kita bahwa sebelum kau datang menjemput nyawa saya, mencabut nyawa saya ini, maka terlebih dahulu disampaikan surat. Kau datang dulu kepada saya, menyampaikan, memberitahu kepada saya. Maka malaikat Israel mengatakan, sudah, saya sudah kirim surat, saya sudah kirim penyampaian bahwa tidak lama lagi umurmu akan habis. Maka dia bilang, belum. Maka malaikat Israel ini mengatakan, sesungguhnya sudah banyak sekali surat itu saya kirim kepada kamu, cuma kamu tidak paham. Itu kulitmu itu sudah keripu, itu sudah tanda-tanda, sudah surat itu yang Allah kirim. Matamu sudah kabur-kabur, sudah rabun-rabun, itu sudah tanda-tanda. Allah sudah kirim peringatan. Telingamu sudah tuli-tuli, itu sudah tanda-tanda. Tapi kamu belum sadar juga, belum paham dengan apa-apa yang dikirim Allah Subhanahu wa taala kepada kamu. Maka sekarang saatnya tidak ada jalan untuk mau meminta lagi. Ada mati Allah Subhanahu wa taala. Maka anugerah tasdika seperti hari ini juga hadir. Manusia hari ini, umat Islam hari ini ditafsirkan seperti pemotongan sapi. Kita tahu namanya pemotongan sapi, Pak. Itu kalau hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Kurban, Pak, itu sapi itu dijajar, Pak. Mulai dari urutan pertama, urutan kedua, urutan ketiga, urutan keempat itu mau dipotong itu. Diambil dulu yang urutan pertama, dipotong ini sapi yang urutan pertama, Pak. Dipotong ini sapi urutan pertama, sapi urutan kedua sampai terakhir ini dilihat temannya ini sudah dipotong. Sebentar lagi dia gilirannya. Tapi masih enak dia mengunyah makan dengan rumput. Masih enak dia mengunyah. Seperti ini juga umat hari ini sudah ada tanda dikasih Allah Ta'ala bahwa sebentar lagi giliranmu akan tiba. Tapi masih enak dengan hura-hura, masih enak dengan hal-hal yang sia-sia, jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal sudah dikasih tanda bahwa sebentar lagi itu giliranmu. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang menjadi pemikiran kita semua. Bagaimana umat hari ini bisa terselamatkan dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah mati bagi Pak, tidak ada yang bisa kita buat. Selesai masalah. Iya. Kalau mati bagi selesai masalah. Orang yang kaya selesai kekayaannya. Orang miskin selesai kemiskinannya. Orang yang sakit selesai sakitnya, sembuh sakitnya. Orang yang sehat selesai juga sehatnya. Kalau sudah tiba waktunya, Pak, semua akan berakhir. Semua akan berakhir. Hari yang mati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika berakhir ini, ketika diantar, dibawa ke liang lahat, dikuburkan di sana, baru dia di sana baru dia terasa ternyata akhirat yang dicerita selama ini ternyata baru bisa jadi kenyataan. Akhirnya dunia tinggal cerita saja. Hari ini selalu diceritakan bagaimana kampung akhirat. Ini baru cerita, Pak. Dunia sekarang yang nyata. Tapi besok, lusa, bulan depan, tahun depan, akhirnya akan menjadi nyata. Dunia tinggal cerita saja. Dunia tinggal cerita saja. Maka ketika akhirat nampak ini di depan mata, maka barulah dia sadar,
minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah kembalikan saya ke dunia ini meskipun hanya 1 detik saja. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia sudah nampak apa yang diperbuat selama di dunia ini. Dia sudah nampak di depan mata dia. Maka ada kata Allah Subhanahu wa taala, karena orang meninggal ini ketika dia sudah mati, Pak, habis masalah. Sudah terputus amalnya. Sudah terputus amalnya. Nah, diantar ke kuburan, yang antar keluarganya, hartanya, saudaranya, kerabatnya, tetangganya, temannya, yang lainnya dipulang semua. Yang menikmati nanti di alam kubur sana, yaitu iman dan amal saya yang menemani. Maka hadirin mata Allah Subhanahu wa taala, maka selalu alim ulama kita sampaikan bagaimana iman kita ini diperbaiki. Iman kita ini diperbaiki. Saking pentingnya iman ini, Pak. Ketika seluruh roh manusia ini dikumpulkan di alam roh namanya, yang dipertanyakan pertama adalah masalah iman dulu. Ini saking pentingnya iman. Dipertanyakan iman. Begitu kita mau dilahirkan ke dunia ini, yang pertama ditalkinkan kepada orang adalah iman. Begitu besar, tumbuh dewasa, yang diajarkan adalah iman. Untuk apa? Kalau mati nanti, Pak, yang ditalkinkan adalah iman yang ditalkinkan. Ini saking pentingnya iman ini hadirin. Hadirin mati Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya iman ini sehingga Allah utus ini tidak main-main. Allah utus nabi dan rasul ini 124.000 nabi dan rasul. Hanya untuk perkara iman saja ini. Untuk apa? Untuk bagaimana manusia ini bisa selamat dunia, selamat akhirat. Bisa sukses dunia, sukses akhirat. Cuma hari ini manusia ini salah tafsir. Merasa sukses dirinya kalau berhasil di bisnisnya. Nah, ini salah tafsir ini. Merasa sukses dirinya kalau dia punya pangkat jabatan. Kalau sudah punya pangkat jabatan, merasa sukses dirinya. Berhasil membangun toko, sukses dirinya. Berhasil menjadi seorang profesor, doktor, sukses dirinya. Hari yang baca Allah SWT. Allah tetapkan kesuksesan ini bukan di situ, Pak. Jika seandainya ada orang sukses karena pangkat dan jabatannya, maka tidak ada kalau sukses Fir'aun laknatullah. Ini Fir'aun, Pak, rajanya, raja di raja pada masanya. Raja di raja pada masanya. Yang kasih menggetarkan hati setan iblis laknatullah hanya Fir'aun, Pak. Hanya Fir'aun yang kasih getar ini. Iblis laknatullah. Kenapa nama gemetar ini hatinya iblis laknatullah? Iblis ini sudah ditetapkan menjadi penghuni neraka, tapi dia tidak berani mengaku Tuhan. Fir'aun ini, Pak, baru punya kerajaan, dia sudah mengaku Tuhan. Jika seandainya kesuksesan ini ada pada pangkat dan jabatan, jika seandainya kesuksesan ini ada Allah letakkan kepada kekayaan, maka sukseslah Qarun laknatullah alaih. Bayangkan kalau Qarun ini, Pak, ini kunci gudangnya ini sampai 13 unta yang bawa. Di dalam kisah yang lain dikatakan ada 15 unta yang bawa. Di dalam kisah yang lain dikatakan 17 unta yang bawa. Ini kunci gudangnya saya Qarun laknatullah alaih. Jika seandainya kesuksesan ini, kebahagiaan ini ada pada jabatan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menetapkan kesuksesan, kejayaan, kebahagiaan ini hanya dengan agama saja, amal agama saja. Sebagaimana kita ketahui bersama, Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Sayyidina Bilal ini adalah orang yang miskin, tidak punya apa-apa. Jangan kamu punya apa-apa, dirinya saja dia tidak miliki. Karena dia adalah seorang hamba sahaya yang diperjualbelikan di pasar seperti saya. Ini Sayyidina Bilal. Tetapi karena dia ada amal agama, dia amalkan agama sebagaimana yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya. Sayyidina Bilal ini diangkat menjadi gubernur di Yastrib. Ada yang mati Allah Subhanahu wa taala. Inilah penting bahwa kesuksesan ini hanya ada dalam amal agama saja, bukan karena dia seorang profesor, bukan hanya seorang doktor, bukan karena dia seorang insinyur dia merasa sukses. Tidak, tapi kesuksesan itu ada dalam amal agama. Sejauh mana amal agama ini kita amalkan, kita laksanakan, maka sejauh itu pula kesuksesan yang kita akan nikmati. Hadirin mati Allah Subhanahu wa taala. Maka kesuksesan itu diukur dengan hati, Pak, bukan dengan mata.
Kesuksesan itu bukan diukur dengan mata, tapi diukur dengan hati. Banyak orang yang mencari kesuksesan dengan harta, akhirnya apa? Dapat masalah. Iya. Banyak orang yang cari kesuksesan dengan pangkat dan jabatan, bikin masalah. Bikin masalah. Nah, kenapa? Karena kesuksesan bukan di situ. Ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana diamalkan ini agama? Bagaimana diamalkan agama ini sehingga apa? Semakin kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menjalin hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana hari ini, Pak? Masya Allah. Orang-orang umat hari ini, Pak, jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Allah Subhanahu wa taala ini jauhkan pertolongannya. Bukan pertolongan yang datang, tapi malah musibah yang datang. Kenapa? Karena banyak yang berbuat maksiat hari ini.